Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah jangan keraskan hati dan jangan murtad. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Ibrani 3 ayat 7 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Firman Allah dalam Ibrani 3, ayat 7 sampai ayat 12, berbicara tentang pentingnya untuk tidak mengeraskan hati, dan tidak murtad dari ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita, dan tetap bertekun dalam iman kita. Mungkin kita sering merasa terbebani oleh segala macam masalah dan cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin kita sering merasa sangat kecewa dan putus asa karena tidak mendapat jawaban atas doa-doa kita. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah-masalah hidup ini. Ingatlah bahwa Allah selalu ada bersama kita dan memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk menghadapinya. Sesungguhnya, firman Allah dalam Ibrani 3 mengingatkan kita tentang kisah orang-orang Israel yang pergi keluar dari Mesir dengan Musa. Mereka juga pernah mengalami masalah yang sama seperti yang kita alami sekarang. Sebagian besar dari mereka telah mengeraskan hati mereka dan telah meninggalkan Tuhan. Mereka semua mati di padang gurun dan tidak ikut masuk ke tanah perjanjian. Namun, sebagian dari mereka terus setia kepada Allah dan tidak murtad dari ajarannya, sehingga mereka dapat masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Kita perlu menyadari bahayanya jika kita tidak bertekun dalam iman. Ketika kita tidak bertekun dalam iman kita berisiko jatuh ke dalam dosa dan kehilangan rencana Allah bagi hidup kita. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk tetap setia kepada Kristus dan bertahan melalui tantangan yang kita hadapi. Jadi, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita bertekun dalam iman kita? Berikut adalah beberapa tips praktis. Pertama, temukan komunitas Kristen yang selalu saling mendukung. Kelilingi diri kita dengan orang percaya lain yang dapat menyemangati dan mendukung kita. Sangat penting bagi setiap orang Kristen untuk bertekun dalam iman. Kedua, tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kebiasaan ini membantu kita untuk tetap berpijak pada iman kita, dan terus mencari bimbingan dari Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan. Ketiga, carilah kesempatan untuk melayani dan membagikan Injil kepada orang lain. Melayani orang lain membantu menjaga fokus kita pada Allah, dan membagikan Injil kepada orang lain, dapat menjadi cara yang ampuh untuk memperkuat iman kita sendiri. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari kisah orang-orang Israel itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang keras kepala dan murtad dari Allah. Tetaplah setia dan percaya kepadanya, sehingga kita dapat masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kepada kita. Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu ada bersama kita,
memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi masalah-masalah hidup ini. Apa pesan Tuhan untuk kita? Allah selalu ada bersama kita, untuk memberikan kita kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah-masalah hidup ini. Sebagai respon kebaikan Tuhan, Tuhan mengharapkan kita tidak mengeraskan hati kita terhadap ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Tetap terbuka terhadap ajaran-ajaran itu dan jangan murtad darinya. Tuhan mengharapkan kesetiaan kita. Sebab jika kita setia dan percaya kepadanya, maka kita akan dapat masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kepada kita. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut untuk menghadapi masalah-masalah hidup ini. Selalu ingat bahwa Allah selalu memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk menghadapinya. Tuhan mengharapkan agar kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita melalui hidup kita yang terpimpin oleh ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Jadilah teladan bagi orang-orang yang mengelilingi kita dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Selalu ingat bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang terpimpin oleh ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Jadilah selalu taat kepadanya dan selalu ingat bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Terus belajar dan mengenal lebih dalam ajaran-ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Baca Alkitab dan carilah pengajaran dari firman-Nya. Selalu tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan komunikasi yang terus-menerus dengannya. Ikutilah kebaktian-kebaktian di gereja dan berpartisipasilah aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk juga beriman kepada Yesus dan memperdalam hubungan mereka dengannya. Selalu ingat bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang terpimpin oleh ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Jadilah selalu taat kepadanya dan selalu ingat bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah. Jadilah terang bagi orang-orang di sekitarmu dengan hidup kita yang terpimpin oleh ajaran yang telah kita terima dari Yesus, Tuhan kita. Jadilah teladan bagi orang-orang yang mengelilingi kita dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu ada bersama kita, memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi masalah-masalah hidup ini. Selalu percaya kepada Tuhan dan terus setia kepadanya. Sebab jika kita setia dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan dapat masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kepada kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Kami berdoa kiranya Engkau akan membantu kami untuk bertekun dalam iman kami, sebagaimana Engkau telah memanggil kami untuk melakukannya. Kami tahu bahwa perjalanan iman kami tidak selalu mudah, dan kami memohon kekuatan dan bimbingan-Mu saat kami menghadapi tantangan yang menghadang. Tolong kami untuk menaati perintah-Mu dan hidup dengan cara yang berkenan kepada-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, membimbing kami dan membentuk hidup kami. Kami juga berdoa memohon keberanian dan kekuatan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada orang lain. Semoga kami menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami, dan semoga kami setia dalam menasihati satu sama lain untuk bertekun dalam iman. Kami percaya pada kesetiaan-Mu dan kedaulatan-Mu.
Kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami, dan kami menemukan penghiburan dan harapan dalam kebenaran itu. Semua ini kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.